Mana suaranya, Dek? Emotional damage. Emotional damage. PG easy. PG easy. Baji. Jack, toxic kali kau jadi orang. Itulah mulutnya kayak nggak disekolahin. Ya kayak mana, Cok? Kesel aku. Lihat nih, masa Laila pakai oli kristal? Laila emang. Kena min nanti ojek, nggak bisa kirim chat lagi. Alah, paling cuma beberapa jam doang. Yang penting dari sistem kayak Laila ini kena mental ya. Bos, sepertinya player toxic di game kita semakin meningkat nih, bos. Waduh, parah tuh. Padahal kan mereka udah tahu ya kalau toxic itu bisa di-mute beberapa jam. Mungkin karena hukumannya terlalu ringan, bos. Bener juga sih. Saran saya kita beratkan lagi, bos, hukumannya. Contohnya seperti player cheater, kan hukumannya di-ban selama 30 tahun. Tapi itu ampuh ya kan? Iyalah, bos, kan hukumannya berat. Gini aja, untuk player yang toxic kita jatuhkan hukuman yang berat, yaitu dah lagi nih Nana pakai BOD. Ada-ada aja kelakuan dari sistem zaman sekarang. Emang Nana anak Jack, kau nggak baca patch terbaru apa? Kenapa emang? Hukuman buat player toxic udah diperbarui. Emang sekarang hukumannya apa? Anda kami tangkap. Diri. Loh, apa salah saya, Pak? Sekarang player toksik dihukum penjara selama 30 tahun. Ih, lu banget sih. Samain gak sih? Ih, kesel deh. Bang, itu kiri, Bang. Kenapa sih? Buru banget sih kalau main. Bang. Ih, mati mulu, dasar noob. Gak jelas. Mobile Legends bukan sekedar permainan. Ia telah menjadi ruang komunikasi sosial tempat jutaan yang berinteraksi, berkompetisi, bahkan menunjukkan sisi diri yang berbeda. Tapi di balik keseruannya ada masalah serius, toxic behavior atau kecanduan yang mempengaruhi cara kita berkomunikasi dan hidup di dunia nyata. Selanjutnya, konsep dan tokoh komunikasi. Yang pertama ada Charles Horton Coley, The Looking Glass Self. Ia menjelaskan identitas kita terbentuk dari cara orang lain melihat kita dalam game. Komentar seperti noob atau GG bisa membentuk citra diri pemain dan mempengaruhi emosinya. Yang kedua, Georg Herbert Mead, Symbolic Interactionist. Ia menjelaskan dunia game adalah ruang simbolik, seperti chat, emoji, hero, role, dan skin menjadi simbol komunikasi yang membangun makna sosial antar pemain. Yang ketiga, Martian M. McLuhan, The Medium is the Message. Ia menjelaskan bahwa media dalam hal ini dalam lingkup game bukan hanya alat, tapi pesan itu sendiri untuk membentuk pola interaksi dan budaya komunikasi baru di masyarakat digital. Yang keempat, Irving Goldman, Dramaturgi. Ia menjelaskan pemain menampilkan peran sosial digital di panggung depan atau in-game, menutupi sisi asli dirinya di dunia nyata. Di balik hero ada manusia yang mencari pengakuan. Analisis kritis menurut saya, fenomena toxic behavior menunjukkan kegagalan komunikasi empatik dalam metode meet, simbol, dan bahasa dalam game. Sering disalahgunakan bukan untuk membangun makna, tapi untuk menyerang identitas lawan bicara. Kecanduan game juga memperlihatkan efek media yang dijelaskan MC Luhar, bahwa media bukan lagi alat hiburan, tapi lingkungan yang membentuk perilaku manusia. Cowley dan Goffman
menunjukkan bahwa citra diri di dunia virtual bisa mengalahkan jati diri di dunia nyata. Seseorang merasa lebih hidup di layar dibandingkan di lingkungan sosialnya. Beberapa contoh fenomena dan ilustrasi yaitu yang pertama, identitas virtual. Pemain membentuk citra diri lewat peran, hero, skin, dan pencapaian rank. Saat gagal, mereka sering mendapat komentar negatif yang mempengaruhi harga diri. Ketika orang memanggilmu bodoh, itu bukan hanya kritik permainan, itu bisa mempengaruhi cara melihat dirimu sendiri. Fenomena 2. Interaksi sosial, bahasa game, emoji, dan simbol menjadi bentuk komunikasi digital. Pemain membangun solidaritas tim, tetapi juga bisa memicu konflik sosial virtual. Fenomena 3. Budaya media. Mobile Legends membentuk budaya baru, mabar, push rank, hingga toxic chat menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Semisalnya, seperti bodoh, noob, kamu tidak bisa bermain ya? Fenomena 4, toxic behavior dan kecanduan. Banyak pemain menunjukkan perilaku negatif, menghina rekan tim, rage quit, atau menganggap kemenangan sebagai harga diri. Kecanduan game membuat sebagian pemain mengabaikan aktivitas dunia, waktu belajar, dan interaksi keluarga. Ketika dunia virtual menjadi lebih penting daripada dunia nyata, keseimbangan hidup mulai terganggu. Mobile Legends menciptakan ruang komunikasi yang baru, menciptakan jutaan orang, namun di baliknya muncul tantangan. Perilaku toksik, kecanduan, dan hilang batas antara nyata dan virtual. Sebagai mahasiswa pengguna media digital, kita harus memahami bagaimana komunikasi mempengaruhi diri orang lain, agar dunia virtual menjadi tempat tumbuh, bukan tempat melarikan diri. Mobile Legends menciptakan ruang komunikasi yang baru, mempertemukan jutaan orang, namun di baliknya muncul tantangan, perilaku toksik, kecanduan, dan hilang batas antara nyata dan virtual. Bagaimana komunikasi yang sehat, baik dunia nyata maupun virtual? Mode terbaru akan segera hadir di MLBB, Chaos Clash. Bentuk tim bertiga, mulai dari level 3, dan bertempurlah di map baru tanpa minion atau turret. Selama fase persiapan, ambil Chaos Fragment untuk meningkatkan kekuatanmu. Seiring berjalannya pertandingan, gelombang penghancur muncul, memacu aksi hingga batasnya. Yuk, simak cara kerja mode baru yang seru ini. Chaos Clash adalah mode 3 versus 3 dalam beberapa babak. Kalahkan seluruh tim lawan untuk memenangkan babak. Setiap kali kalah, tim akan kehilangan HP, dan jika HP tim habis, tim tersebut tereliminasi. Babak terus berlanjut hingga tersisa satu juara terakhir. Ketika jumlah tim ganjil, satu tim akan dilewati untuk babak tersebut. Setelah melewati babak tertentu, hero akan otomatis naik level dan mendapatkan gold. Gunakan waktu ini untuk membeli equipment dan meningkatkan kekuatanmu. Semua equipment lengkap berharga 2.000 gold, kecuali boots. Mulai babak 11 dan seterusnya, tim akan mendapatkan bonus gold. Atur ulang equipment dan strategimu agar lebih unggul. Pada awal setiap babak, kamu akan mendapatkan Chaos Fragment acak yang meningkatkan kekuatanmu. Kamu juga bisa merefresh fragment untuk mengacak ulang efeknya dengan 2 kali refresh setiap babak. Game ini menyediakan berbagai fragment dengan efek yang unik, sehingga kamu bisa mengombinasikannya untuk menciptakan gaya bermain yang sesuai denganmu. Misalnya, fragment tank membuat hero-mu lebih tangguh dan memantulkan kembali damage kepada penyerang. Marksman yang mengambil fragment peningkatan jangkauan bisa memberikan damage ke lawan dari jarak yang jauh lebih aman. Ini baru permulaan. Masih ada segudang fragment dan kombinasi dahsyat lainnya yang menanti untuk kamu jelajahi. Seiring berjalannya babak, gelombang penghancur mulai mengecil di seluruh map. Hero yang berada di luar gelombang akan menerima damage berkelanjutan. Kuasai mekanisme penting ini agar bisa membalikkan keadaan pertarungan dan meraih keuntungan. Contohnya hero dengan kemampuan knockback atau perpindahan posisi, mampu menghempaskan lawan ke dalam pusaran gelombang. Kejutkan lawan dan lihatlah mereka kewalahan menghadapi damage berkelanjutan. Mode 3 versus 3 baru, Chaos Clash, akan segera hadir.
dengan beragam chaos fragment. Setiap pertandingan menghadirkan sensasi yang tak terduga. Zona yang terus menyempit menghadirkan aksi cepat yang memacu adrenalin dan buff map baru memberikan kekuatan tambahan pada hero. Strategi baru yang dahsyat, inovatif, dan mengagumkan sudah menanti. Siap mencoba semuanya?